Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Big Data akan mepresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Performa Penjualan E-commerce Global menggunakan PySpark dan visualisasi data. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Davina Alfianda Ditya dengan NIM 433-23008. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhani, NIM 433-23003. Perkenalkan, nama saya Maulana Fajr Romani dengan NIM 433-23017. Jadi untuk latar belakang dari kami menganalisis dataset ini itu merupakan e-commerce itu adalah salah satu industri yang paling besar menghasilkan data transaksi. Nah, data transaksi ini nanti bisa dimanfaatkan untuk memahami performa bisnis, perilaku pelanggan, aktivitas metode pembayaran, tren penjualan, serta risiko return produk. Nah, dataset yang digunakan ini merupakan dataset sintesis, artinya tidak real, dan ini buatan untuk kebutuhan edukasi. Dataset sintetis ini berisi transaksi e-commerce global tahun 2023 sampai 2025. Dan ini cocok digunakan untuk simulasi proses big data analytics karena memiliki jumlah record yang cukup besar, berbagai fitur transaksi, fitur pelanggan, wilayah, metode pembayaran, rating, diskon, dan status pengembalian produk. Selanjutnya, bagian business question. Sebelum kita melanjutkan ke analisis data set yang kita analisis, kita akan melanjutkan tujuan apa saja yang kita raih untuk menjawab pertanyaan bisnis-bisnis yang akan kita tuju. Yang pertama ada kategori produk apa saja yang menghasilkan penjualan tertinggi. Yang kedua, region mana saja yang memiliki revenue terbesar. Yang ketiga, ada metode pembayaran apa yang paling sering digunakan. Yang keempat, bagaimana tren revenue bulanan dari tahun 2023 sampai 2025. Pertanyaan bisnis yang kelima, kategori produk mana saja yang memiliki tingkat return tertinggi. Yang keenam, apakah lama pengiriman berkaitan dengan rating pelanggan. Yang ketujuh, dapatkah kita memprediksi apakah suatu transaksi akan direturn. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab melalui analisis dataset yang kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan dataset yang kami pakai. Dataset ini merupakan kumpulan data penjualan e-commerce sintetis pada tahun 2025. Data sintetis ini realistis, bersih, dan siap digunakan untuk pembelajaran mesin, peramalan, dan juga analisis data. Untuk jumlah datanya sendiri ada sekitar 100.000 transaksi dengan periode data di tahun 2023 sampai 2025 dengan sumber data sintetis menggunakan Python, Packer, dan juga NumPy. Lalu untuk region dari Asia, Europe, North America, South America, Afrika, dan juga Oceania. Untuk kategori produknya sendiri ada 7, yaitu elektronik, fashion, sport, toys, home, grocery, dan juga beauty. Untuk metode pembayarannya, di dalam dataset terdapat credit card, PayPal, bank transfer, dan juga cash. Dan juga terdapat pula pola musiman seperti lonjakan penjualan pada bulan November maupun bisa disebut Black Friday. Untuk fitur datasetnya sendiri, antara lain ada order ID sebagai ID transaksi, customer ID sebagai ID pelanggan, produk kategori sebagai kategori produk, product price sebagai harga produk, quantity sebagai jumlah barang, order date sebagai tanggal pemesanan, region sebagai wilayah pembelian, payment method sebagai metode pembayaran, delivery day sebagai lama pengiriman, is return sebagai status di return atau tidak, customer rating sebagai rating pelanggan, diskon persen sebagai persentase diskon, dan juga revenue sebagai total pendapatan. Oke, untuk tools yang kami gunakan itu ada 7, yaitu Python sebagai bahasa pemrograman, lalu PySpark, Spark SQL, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan juga Spark MLlib. Saya Ahmad akan menjelaskan proses pengolahan data dan analisis visualisasi, di mana di sini merupakan proyek analisis kita menggunakan Google Colab dengan dataset yang bernama Synthetic E-commerce Sales 2025.csv. Langsung saja, tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan input library yang dibutuhkan seperti PySpark, Spark SQL, Pandas, Matplotlib, dan beberapa library dari Spark MLlib. Setelah itu, kami membuat Spark Session. Spark Session ini berfungsi sebagai titik awal untuk menjalankan proses komputasi menggunakan Apache Spark. Kemudian dataset dimuat dari file CSV menggunakan Spark Read
CSV dengan parameter header sama dengan true dan inverse schema sama dengan true. Berdasarkan hasil pembacaan dataset, data ini memiliki 100.000 baris dan 13 kolom. Bisa dilihat di hasil dari project plot dataset nomor 5 ini. Kolom-kolom yang terdapat dalam dataset antara lain yaitu order ID, customer ID, product category, product price, quantity, order date, region, payment method, delivery day, age returned, customer rating, discount persen, dan revenue. Setelah dataset berhasil dimuat, kami melakukan tahap EDA atau Exploratory Data Analysis. Pada tahap ini, kami mengecek struktur data menggunakan print schema, melihat semua baris dan kolom, menampilkan statistik deskriptif, serta mengecek missing value dan duplikasi data. Di sini terdapat semua kolom dari print schema, dari order ID sampai revenue. Berdasarkan hasil pengecekan, dataset tidak memiliki missing value dan tidak memiliki data duplikat, namun proses cleaning tetap kami lakukan agar alur analisis tetap sesuai dengan tahapan data analisis. Setelah pengecekan missing value ternyata tidak ada, langsung kita lanjutkan ke data cleaning, yang dimana proses cleaning yang dilakukan meliputi menghapus duplikasi menggunakan drop duplicated, menghapus data kosong menggunakan drop-na, dan mengubah kolom order date menjadi tipe data tanggal menggunakan to date. Setelah data bersih, kami melakukan transformasi dan enrichment data. Pada tahap ini kami menambahkan beberapa kolom baru, yaitu kolom year, month, quarter, dan net revenue. Yang dimana kolom year dan month digunakan untuk analisis berdasarkan waktu, kolom year month digunakan untuk melihat tren revenue bulanan, kolom quarter digunakan untuk analisis berdasarkan kuartal, sedangkan net revenue digunakan untuk menghitung pendapatan bersih dari transaksi yang tidak mengalami return. Selanjutnya, kami masuk ke tahap analisis dan visualisasi. Analisis pertama yaitu analisis total revenue berdasarkan kategori produk. Visualisasi yang kami gunakan adalah bar chart agar perbandingan antar kategori lebih mudah dilihat. Dari grafik ini kita dapat mengetahui kategori produk mana yang memberikan kontribusi revenue paling besar. Lalu analisis kedua yaitu total revenue per region. Analisis ini digunakan untuk mengetahui wilayah mana yang menghasilkan pendapatan terbesar. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan wilayah mana sih yang potensial untuk strategi promosi atau pengembangan bisnis. Lalu analisis ketiga yaitu distribusi metode pembayaran. Pada bagian ini kami menghitung jumlah transaksi berdasarkan metode pembayaran seperti credit card, PayPal, bank transfer, dan juga cash. Analisis ini membantu melihat preferensi pelanggan dalam melakukan transaksi. Lalu analisis keempat yaitu tren revenue bulanan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Visualisasi yang kami gunakan adalah line chart. Grafik ini membantu pola naik turun revenue dari waktu ke waktu. Jika terdapat lonjakan pada bulan tertentu, maka hal tersebut dapat mengindikasikan adanya pola musiman atau peningkatan aktivitas belanja pelanggan. Analisis kelima yaitu return rates per kategori produk. Return rate dihitung dari jumlah produk yang dikembalikan dibandingkan dengan total transaksi pada kategori tersebut. Kategori dengan return rate tinggi perlu diperhatikan karena menunjukkan masalah pada kualitas produk, ekspektasi pelanggan, ukuran, deskripsi produk, atau proses pengiriman. Lalu analisis ke-6 adalah hubungan antara lama pengiriman dan rating pelanggan. Dalam analisis ini kami melihat rata-rata rating pelanggan berdasarkan jumlah hari pengiriman. Jika rating cenderung menurun, maka lama pengiriman meningkat. Hal tersebut dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan logistik. Selain menggunakan data frame API PySpark, kita menggunakan Spark SQL untuk melakukan query analisis tambahan. Kami dapat melakukan agregasi data berdasarkan kategori produk, berdasarkan region, total transaction, total revenue, rata-rata rating, dan juga return rate persen. Nah, selanjutnya untuk bagian machine learning, evaluasi model dan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fajar. Baik, selanjutnya saya Fajar izin melanjutkan untuk bagian machine learning, evaluasi model, dan juga kesimpulan dari proyek ini.
Pertama, setelah melakukan analisis deskripsi dan juga visualisasi, kami melanjutkan ke tahap machine learning. Model yang kami buat bertujuan untuk memprediksi apakah sebuah transaksi akan mengalami return atau tidak. Target atau label yang digunakan untuk kasus ini adalah label is return, dengan nilai 1 menunjukkan bahwa produk dikembalikan, sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa produk tidak dikembalikan. Lalu jenis permasalahan ini adalah klasifikasi biner karena hanya terdapat 2 kesimpulan kemungkinan output, yaitu return ataupun tidak return. Model yang digunakan adalah model Random Forest Classifier dari Spark MLlib. Model ini dipilih karena cukup kuat untuk menangani data dengan kombinasi fitur numerik dan juga kategorikal. Selain itu, Random Forest juga relatif mudah dijelaskan dalam konteks klasifikasi. Untuk fitur yang digunakan dalam model meliputi produk kategori, region payment method, product price, quantity, delivery days, customer rating, discount percentage, dan juga revenue. Sebelum data masuk ke dalam model, fitur kategorikal seperti produk kategori, region, dan juga payment method diproses terlebih dahulu menggunakan string indexer dan juga one hot encoder. Setelah itu, seluruh fitur digabung menjadi satu kolom fitur menggunakan vector assembler. Dataset kemudian dibagi menjadi 2 data, yaitu data training dan juga data testing dengan rasio perbandingan 80:20. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model. Untuk evaluasi model, kami menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, AUC, dan juga confusion matrix. Untuk akurasi, di sini menunjukkan persentase prediksi yang benar secara keseluruhan. Precision menunjukkan seberapa tepat model ketika memprediksi suatu kelas. Recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan data pada kelas tertentu. F1 score digunakan untuk menyeimbangkan precision dan juga recall. Sedangkan UAC digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan transaksi return maupun tidak di return. Namun, terdapat satu hal penting yang perlu diperhatikan karena pada dataset ini, jumlah transaksi yang mengalami return jauh lebih sedikit dibanding transaksi yang tidak return. Kondisi ini membuat kasus ini disebut class imbalance. Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh hanya melihat akurasi. Jika model memiliki akurasi tinggi, belum tentu model tersebut benar-benar baik dalam memprediksi transaksi return. Oleh karena itu, confusion matrix, recall, dan juga F1 score juga perlu diperhatikan. Berdasarkan keseluruhan proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset e-commerce ini dapat digunakan untuk memahami performa penjualan berdasarkan kategori produk, region, metode pembayaran, transaksi, produk return, dan juga rating pelanggan. Untuk analisis revenue per kategori dan juga region dapat membantu perusahaan melihat sumber pendapatan utama. Analisis metode pembayaran dapat membantu memahami preferensi pelanggan. Analisis tren bulanan dapat membantu melihat pola penjualan dari waktu ke waktu. Analisis return rate dapat membantu menemukan kategori produk yang beresiko tinggi mengalami pengembalian. Sedangkan analisis delivery days dan rating dapat membantu mengevaluasi pengaruh layanan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, penerapan machine learning menggunakan Random Forest Classifier menunjukkan bahwa Spark MLlib dapat digunakan untuk membangun model prediksi return product. Namun, karena dataset ini bersifat sintetis, kesimpulan bisnis tidak boleh dianggap sebagai kondisi nyata perusahaan. Fokus utama proyek ini adalah penerapan proses Big Data Analysis menggunakan PSpark, mulai dari membaca dataset, eksplorasi data, cleaning data, transformasi, evaluasi, analisis menggunakan Spark SQL, hingga pembuatan model machine learning menggunakan Spark MLlib. Untuk pengembangan selanjutnya, model dapat ditingkatkan dengan menangani masalah class imbalance, membandingkan beberapa kategori lain, atau membuat dashboard interaktif untuk evaluasi hasil analisis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.